biopsikologi, mata biopsikologi. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Ingin diskusi, ini diskusinya. Proses diskusi. Dipotong nih kan? Nggak usah potong, nggak apa-apa. Kenapa itu? Ya udah. Ingin melanjutkan sesi diskusi kan. Gue dari luar. Oke. Yang pertama itu mengenai Sinapsis. kita ngebahas untuk sinapsis ya. Oke. Jadi sebelumnya saya Wahyu itu untuk apa yang saya mengerti dari materi sinapsis ini, kan kita tahu kalau sinapsis itu kan itu hubungan antara dua sel syaraf. Itu ada yang kan ada sebutannya prasinaptik, ada yang pasca sinaptik. Sinapsis itu adalah tempat pertemuannya antara dua itu. Oke. Goyang begini. Oke, lanjut. Ya Allah. Oke. Bagaimana tadi? Pra sama pasca ya. Kalau prasinapsis itu berarti sumber impuls, kan kita udah belajar kemarin ya. Impuls itu kan dia itu apa namanya? Impuls listrik yang ditimbulkan. Kalau misalkan sensorik itu berarti dari apa namanya yang diterima oleh syaraf dari sistem indera. Contohnya seperti kulit kalau dipegang, gitu kan? Itu tuh adalah sebuah impuls dan itu berjalan ke setiap neuron hingga ke otak. Misalkan motorik gitu kan berarti dari otak sampai ke otot. Kalau tempat jalannya impuls itu kita lihat dari impulsnya dulu. Kalau misalkan itu dari neuron itu datang impulsnya ke neuron lain, itu berarti yang memberikan impuls itu prasinapsis, sebelum sinapsis. Kalau yang menerima impulsnya itu dari neuron lain itu tuh pasca sinaptik, karena dia itu setelah sinapsis. Lalu untuk ada di buku itu sebutannya penjumlahan ya, ada penjumlahan temporal, ada penjumlahan spasial. Konsepnya kalau penjumlahan temporal itu penggabungan impuls yang terjadi berulang. Kan kita tahu kalau dari materi kemarin itu kan ada namanya ambang ya. Jadi dia itu kalau misalkan nggak sampai ambang, dia itu nggak berjalan impulsnya. Dia itu kalau depolarisasinya tidak mencapai ambang, itu tidak berjalan. Kalau misalkan capai ambang, baru dia itu berjalan. Kalau penjumlahan temporal, contohnya misalkan dia itu impuls yang pertama, kayak di misalkan kulit dipegang gitu kan, dia itu dipegang sama dia itu nggak sampai ambangnya, kan berarti nggak jalan. Kalau misalkan penjumlahan temporal itu berarti dia itu lakukan berulang, dan dia itu bakalan makin lama makin terasa gitu kan. Jadi dia itu makin tinggi, makin mencapai ambang karena berulang. Ibaratnya itu kayak kalau misalkan ada air tenang gitu kan, kita giniin sesuai gelombangnya, kan makin gede kan. Sama seperti itu konsepnya. Kalau penjumlahan spasial kan kita tahu dendrit itu kan yang nerima impuls. Kan dendrit itu apa tuh, kayak pohon gitu kan, ada banyak gitu. Kalau penjumlahan spasial berarti dia itu datangnya dari berbagai neuron. Dari berbagai neuron gitu kan, itu nggak cukup untuk dari satu neuron, tiap neuron itu nggak cukup untuk mencapai ambang. Tetapi kalau dia itu dijumlahin semuanya yang diterima itu sampai ambang, baru jalan. Jadi misalkan dia itu penjumlahan dari misalkan 5 neuron misalkan gitu kan. Misalkan neuron itu tiap neuron itu nggak cukup impulsnya itu. Tapi kalau ditambahin ke 5-nya cukup gitu kan, sampai ambang, makanya jalan. Impuls. Jadi dia itu sinapsisnya di sana gitu kan. Dan ada penjumlahan. Itu konsepnya untuk penjumlahan temporal sama penjumlahan spasial. Dan ini bekerjanya bukan hanya untuk untuk berjalannya impuls, bisa juga malah menghentikan impuls. Penjumlahan jadi bisa juga pengurangan gitu kan. Misalkan kan ada EPSP, ada IPSP. Kalau EPSP itu excitatory postsynaptic potential. Berarti dia itu untuk mencapai potensial ambang itu
Dia itu berupa excitatory, berupa dia itu untuk memicu, mendepolarisasi. Jadi dia itu jadi penjumlahan. Sedangkan IPSP kebalikannya inhibitory. Jadi makin ditambah dia itu makin susah dipicu. Makin susah untuk menerima impulsnya. Kira-kira untuk sinapsis konsepnya seperti itu. Kalau dari saya, terima kasih. Kalau dari teman-teman yang lain, apakah sama pendapatnya atau ada masukan dari yang lain? Ya, kalau misalkan ada yang nggak jelas itu tanyain aja, jadi kan bisa di kasih nggak sore Pak? Dari kalian lah yang apa misalkan lagi bagi namanya yang kurang jelas apa? Yang banyak. Neuropeptida. Ya, jadi saya ada yang mau bertanya ke Bapak. Kalau perbandingan neuropeptida dan transmitter lain itu gimana, Pak? Perbandingannya itu nomor berapa? 67 ya. Tapi juga penampakan ini. Sebenarnya. Ya, atau teman-teman ada yang bisa menjawab. Baca nomor halaman 7 nomor 12 di tidak teknikal. Silakan dia. Mungkin dia coba saja coba menjawab pertanyaan dari tadi. Pertanyaannya bagaimana perbandingan antara neuropeptida dan transmida lain. Ya. Neuropeptida tadi dilepaskan hanya setelah stimulasi berkepanjangan, tetapi ketika dilepaskan neuropeptida tadi dilepaskan dalam jumlah yang besar oleh semua bagian neuron, bukan hanya terminal akson. Neuropeptida menyebar secara luas, menghasilkan efek jangka panjang pada banyak neuron. Apakah teman-teman lain ada yang paham? Ya. Kita lanjutkan diskusi. Mudah dipahami.
neurotransmitter kan ada, kita tahu namanya neurotransmitter ya. Kalau sepahamku itu neurotransmitter itu pada dasarnya itu pembawa pesan yang di dalam otak gitu. Jadi dalam sinaps itu koneksinya kayak apa, itu kan koneksi antar dia itu pengiriman neurotransmitter gitu. Jadi misalkan neurotransmitternya itu apa gitu kan, itu untuk memicu efek apa sebetulnya gitu kan. Jadi dari prasinaps itu dia melepaskan neurotransmitter yang nanti akan berikatan di pasca sinaps. Yang membuat aktifnya pasca sinaps itu kan dari neurotransmitternya gitu. Karena soalnya itu ada konsep namanya itu kunci dan gembok atau apalah bahasa Inggrisnya itu lupa. Jadi dia itu ada neurotransmitter yang reaksinya itu cuma khusus untuk reseptor tertentu. Jadi nanti neurotransmitter itu kan dia itu dilepas oleh prasinaps, yaitu berikatan dengan pasca sinaps cuma di bagian tertentu itu aja. Dan itu tuh yang tibanya menyampaikan impuls waktu di sinaps itu ke pasca sinaps. Jadi pembawa pesan antar neuron itu neurotransmitter, sepaham itu. Aku mau nanya sama sebelumnya. Kan ini ada obat yang bertindak ke menakutkan para reseptor. Ini kan katanya banyak obat-obatan yang bersifat halusinogenik. Oh. Jadi itu tuh jatuhnya dia kayak gimana tuh, kayak apakah bisa jadi ngeplay kayak narkoba atau gimana, atau aman untuk Jadi kalau apa namanya, untuk obat yang mengikat pada reseptor gitu ya, dia itu bermacam-macam gitu kan. Bahkan ngopi pun itu termasuk kan, dia itu ke kafein itu kan termasuk zat yang mempengaruhi apa namanya itu psikoaktif gitu sebenarnya, itu zat psikoaktif. Jadi konsepnya itu reseptornya itu bisa aja, pertama kalau misalkan kan kita udah tahu tadi udah sebutkan ada reseptornya yang khusus gitu kan, tapi dia itu kalau bilang khusus sebenarnya enggak, soalnya kan ada yang mirip-mirip, ibaratnya kayak lubang kunci, ada kuncinya yang dia itu sebenarnya bukan kunci itu tapi masuk gitu kan, tapi nggak bisa putar. Kalau misalkan dia itu masuk tapi nggak bisa putar, itu tuh menghambat berikatannya yang neurotransmitter aslinya dengan reseptor itu. Jadi yang berikatan dengan reseptor aslinya itu berkurang. Contohnya pada kafein, kopi. Dia itu kan pengaruhnya entah hormon apa, hormon lagi, transmitter apa aku lupa. Tapi pada dasarnya dia itu berikatan dengan reseptor yang mempengaruhi rasa kantuk gitu kan. Sehingga sebenarnya neurotransmitter kantuk itu jumlah yang dikeluarin sama, tapi yang berikatan itu dikit. Misalkan harusnya yang berikatan 100 gitu kan, karena pengaruh kafein yang berikatan itu jadi cuma 50 atau 30 gitu kan. Makanya orang yang kalau apa misalkan kopi gitu kan rasanya itu lebih seger katanya gitu kan, walaupun sebenarnya enggak gitu, karena dia itu jumlahnya masih sama sebenarnya, tapi dia itu enggak berikatan. Reseptornya itu kan jadi terhalang, lubang kuncinya itu udah terisi gitu, tapi nggak keputar, nggak nyampai lah impulsnya itu. sumber ide ya. Nah, sumber. Ada juga kalau misalnya halusinogenik itu kan dia itu kita jadi bisa mempersepsikan hal yang sebenarnya tidak ada. Kalau misalnya secara biologis itu kan berarti sebenarnya dia itu nggak ada yang harusnya berikatan gitu kan. Tapi karena obat itu ada. Makanya dia itu kalau misalnya orang yang halusinogenik, mereka tuh kayak melihat suara contohnya gitu kan. Soalnya kan itu itu melihat yang tidak ada. Contohnya kayak gitu. Bukan cuma tersumbat, tapi dia kalau itu tuh dia itu sebenarnya bukan, kalau misalkan yang halusinogenik, dia bukan kunci aslinya, tapi muter. Oh, tipe saya. Enggak, dia itu kan bukan yang aslinya, tapi muter juga gitu kan. Sedangkan yang aslinya nggak ada. Gitu. Oh. Jadi makanya kita jadi melihat yang nggak ada konsep.
konsepnya kayak gitu. Kalau misalkan halusinogenik itu banyak juga tuh cara kerjanya, tapi pada dasarnya kayak gitulah, dia itu ke interaksi antara zat itu sama reseptornya. Misalkan zat itu yang kayak tadi kalau misalnya ngehambat gitu kan, berarti dia itu dengan yang aslinya dia itu ngehambat supaya nggak berikatan, atau mungkin dia itu sebenarnya nggak ada tapi dia berikatan malah teraktivasi. Itu contohnya kayak halusinogenik, LSD, nah itu dia contohnya. LSD itu tuh zat halusinogenik yang terkenal gitu. Ada juga yang lain gitu kan, contohnya kayak kebanyakan narkoba, heroin, opium segala macam gitu tuh memicu, kalau kata orang kan dia itu hormon rasa senang. Padahal dia itu yang memicu rasa senang sebenarnya nggak ada, cuma obat itu kan. Emang bereaksi. Iya, dia itu memicu rasa senang itu emang memicu. Banyak nggak pengaruhnya bagi pengaruh dalam Pengaruh itu pengaruh. Ada nggak pernah dengar orang yang kecanduan narkoba badannya sakit? Atau enggak ini orang rokok yang biasa yang kenal sama orang rokok lah, misalkan kayak bapaknya, omnya yang udah lama ngerokok, suruh nggak ngerokok sehari, tuduhannya apa? Katanya nggak bisa, itu pertama biasanya sakit kepala, mulut masam. Nah itu soalnya otak ini kan adaptasi juga. Jadi dia mikirnya misalkan kayak itu kan, yang hormon rasa senang itu kan, dia kan banyak yang berikatan gitu kan, rasa senang berlebihan. Otaknya jadi tiap sel itu mikir, oh ini ada berlebihan produksinya, reseptornya dibanyakin. Makanya orang yang makan obat psikoaktif itu bisa dibilang ya, nah makin naik gitu kan. Misalkan 5 mg sekarang tuh pakai terus 5 mg, minggu depan nggak cukup, naik 10 mg gitu kan. Antar naik terus gitu kan, makin lama makin naik. Berarti kan reseptornya itu udah banyak kali. Yang produksi aslinya itu situ-situ juga, atau bahkan berkurang gitu kan. Soalnya udah kebanyakan, ngapain bikin baru? Kayak gitu. Kalau misalkan kurang gitu kan, contohnya kalau misalkan yang mulut masam gitu kan, itu karena aku nggak tahu apa zatnya gitu kan, tapi konsepnya kayak gitu. Dia itu udah kebanyakan. Jadi reseptornya ditambah, produksinya dikurangi. Kalau misalkan yang penambahnya itu kurang gitu kan, berarti yang berikatan reseptornya itu bisa dibilang kurang gitu kan. Secara persentase bisa dibilang kurang gitu kan. Soalnya kan reseptornya makin banyak, yang produksi aslinya makin dikit, kita nambahin secara artifisial, secara nambahin dari luar gitu kan. Sedangkan jadi yang berikatan kan dikit. Itu efeknya banyak. Kalau misalkan orang merokok itu kan mulutnya masam, muak-muak gitu rasanya gitu kan, sampai kalap gitu kan. Kalau misalkan orang yang narkoba badannya sakit segala macam kayak gitu. Dan itu tuh bikin perilaku kecanduan kayak gitu. Kalau misalkan yang orang kecanduan kopi gitu kan, yang dulu biasanya cuma minum sekali sehari segelas gitu kan, 1 sendok tuh, makin naik jadi 3 gelas dalam waktu 8 jam. Ini banyak gitu kan, suruh berhenti sakit kepala. Itu karena adaptasi. Soalnya dia itu udah nganggap ya tambahan dari kopi itu udah hit normal gitu kan. Makanya kalau misalkan dia itu ngurangin, rasanya kayak kurang rasanya gitu kan, nggak sampai rasa bangun yang dicari gitu kan. Kayak gitu konsepnya kalau untuk neurotransmitter. Dia itu berikatan ke reseptornya ya, kayak gitu. Moderator akan lanjutkan. Baik, ada teman-teman yang mau bertanya lagi atau kurang memahami atau yang berkaitan dengan yang Wahyu jelaskan tadi, kita diskusi. Saya Suci izin bertanya, kan di sini ada dijelaskan
potensial aksi itu kalau dia nggak, soalnya di buku agak kurang paham. Kalau yang EPS Halaman 55. nah itu kan yang perlu sebut nama lagi ya. Wahyu ya untuk konsepnya PSP itu kan yang ku jelasin tadi yang tentang ambang itu untuk mencapai ambang. Kan potensial aksi itu dia itu ada polarisasi, ada depolarisasi. Kalau depolarisasi itu berarti kan dia itu ada impuls gitu kan. Sedangkan kalau misalkan hiperpolarisasi berarti dia itu makin susah untuk dipicu. Kalau EPSP kan excitatory. Berarti kayak yang penjumlahan tadi itu dia itu semakin dekat untuk ke ambang picunya sehingga terpicu. Sedangkan IPSP itu kan inhibisi, menahan. Berarti dia itu menjadi hiperpolarisasi. Konsep yang tuh ada tegak kan yang lah ada mah. Jadi ini yang konsep ini kan misalkan ambangnya sini nih. Kalau depolarisasi, soalnya kan ini minus, ini plus. Kalau depolarisasi kan polar. Kalau polar itu kan berarti berlawanan, ya kan? Berarti satu positif, satu negatif. Depolarisasi berarti dia itu semakin tidak polar. Berarti dia itu makin naik, makin ke positif sampai ke ambang. Kalau misalkan hiperpolarisasi, berarti dia itu makin jauh dari ambang sehingga tidak terpicu. Kayak gitu. Untuk potensial aksi setahuku ya, itu tuh tentang kelistrikan ini, yang milivolt itu. Sepahamku sih kayak gitu. Ini agak susah materi soalnya. Ada tambahkan lagi lingkungan. Ini 2 menit. aja ya. Anatomi. Anatomi ini apa? Lanjut. Ini apa tuh? Anatomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas Ini ada nggak yang bisa ngejelasin sepahamnya apa? Lumayan nggak? Fungsi. Korteks apa? Tapi bukan seluruh otak. Maksudnya itu yang Ada pada otak bagian mana ya? Ya. Kalau jelasin sebut nama nggak masuk nilai. Mesti nampak muka. Korteks di otak. Iya. Perasaan ada.
Sama lagi ya, Wahyu. Kalau secara garis besar anatomi sistem saraf itu terbagi atau bisa dibilang terbagi atas dua. Sistem saraf pusat sama sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat, ya, pusat gitu kan, otak sama sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berarti dia itu di dalam tulang belakang itu. Kalau misalkan pernah makan ayam itu kan tulang belakangnya dibuka itu kan ada tuh yang enggak putih kecil gitu kan. Itu tuh sumsum tulang belakangnya. Lalu ada sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer berarti itu semua yang keluar dari pusat. Contohnya itu kan terbagi juga di dua. Ada sistem saraf somatis, ada sistem saraf otonom. Sistem saraf somatis itu contohnya kayak pernah nggak yang ininya kepukul setrum? Nah, Di sini kan ada ada saraf nih. Dia ada saraf. Itu saraf itu saraf somatik. Soalnya itu perginya ke otot. Somatik, ya kan? Somatik itulah badan pada dasarnya. Jadi itu saraf badan. Sedangkan saraf otonom itu pengaruhnya ke sistem saraf otonom itu ada pada seluruh tubuh. Nggak dijelasin secara rinci sih kalau aku dulu di sistem saraf otonom itu pengaruhnya ke simpatis dan parasimpatis. Kan ada tuh yang bilang reaksi fight or flight. Ada rest and digest. Kalau nggak salah dulu di pengantar kalau nggak salah kita ada bahas. Itu kan ada simpatis, ada parasimpatis. Kalau saraf otonom itu fungsinya untuk itu. Kalau misalkan yang fight or flight itu kan dia tuh ntar saraf itu memicu kelenjar adrenal namanya, itu ada di atas ginjal. Itu tuh yang bikin orang berdebar, yang bikin orang tuh pengen berantem atau pengen kabur, takutan. Atau kalau misalkan parasimpatis itu tuh rest and digest, itu berarti untuk beristirahat dan mencerna. Itu tuh yang saraf otonom yang pada dasarnya bikin orang santai, gitu kan, yang bisa duduk untuk mencerna makanan. Kalau untuk sistem saraf tepi pada dasarnya sih itu. Kalau sistem saraf pusat ini lumayan banyak gitu kan, yaitu bagi dua, sumsum tulang belakang sama otak. Sumsum tulang belakang itu pembagiannya itu dari dalam tulang belakang leher sampai ke tulang belakang panggul sebutannya lupa. Pokoknya di ujung lah. Itu tuh isinya sumsum tulang belakang, dan dia itu merespon untuk tiap badan yang berbeda. Berarti untuk leher ini berarti sampai bagian tertentu, ntar yang di punggung itu sampai bagian tertentu, dan yang di panggul itu ntar ke kaki contohnya gitu kan. Jadi semua sistem saraf itu ntar muaranya itu ke sumsum tulang belakang. Lalu kotak ada juga sih yang langsung kotak gitu kan, itu namanya saraf kranial. Dari perutnya? Dari netral. Enggak, kalau misalkan itu ibaratnya pikirin kayak sungai. Hulunya itu otak sama sumsum tulang belakang gitu kan, berarti dari otak sumsum tulang belakang. Dari tulang belakang itu kan dia itu ada tuh lubang ya. Itu lubang motorik, ada lubang sensorik. Dan dia itu menyebar ke seluruh tubuh. Dia itu kan dari tulang belakang itu kan terbagi atas berapa gitu kan, ada berapa bagian, ada segmen-segmennya. Jadi dia itu ntar sensorik motoriknya itu untuk bagian tertentu. Dia itu terbatas ke tertentu, misalkan dari kaki gitu kan, itu masuknya ke sakrum yang di pinggul ini yang paling bawah gitu kan, dari bawah tuh baru ke otak. Makanya kalau misalkan orang yang kayak patah tulang belakang contohnya gitu kan, katanya misalkan patah tulang belakangnya itu di bagian belakang perutnya, punggungnya, lumbar kalau sebutannya kan, dia itu lumpuh nggak bisa jalan.
Nah, itu salah satu contoh buktinya kalau dia itu terbagi ke bagian-bagian tertentu gitu kan. Berarti yang